Anda kembali bersama kami pemirsa. Bali masih menjadi destinasi wisata favorit pada masa libur sekolah. Kalau kita lihat banyak yang update, macet banget ya Bali ya ternyata ya. Macet banget, di mana-mana macet ya. Jadi pemirsa, sekarang ini Bali ini terpantau ramai karena dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan domestik atau wisatawan Nusantara. Salah satu destinasi yang paling ramai dikunjungi adalah Pantai Sanur di Kota Denpasar. Pantai Sanur dianggap ramah untuk wisatawan keluarga karena tidak sebanyak pantai lainnya yang dipadati wisatawan asing dengan pakaian minim. Di sini anak-anak umumnya bermain pasir dan berenang, serta berbelanja oleh-oleh dan mencoba kuliner lokal langsung di sekitar pantai. Seorang anak bernama Haikal, wisatawan asal Bekasi, mengatakan senang berkunjung ke Bali karena bisa bermain di pantai dan mengunjungi tempat-tempat yang bagus. Dari mana, Dek? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Oh, ke sini wisata. Sama siapa aja? Sama ayah. Ayah? Ibu juga? Iya. Senang ya? Main apa aja di Bali? Di panti terus? Iya. Oh, sebelumnya? Kasih. Ya beli-beli sesuatu. Hah? Beli-beli makanan lah. Beli-beli makanan, oleh-oleh. Kemudian sang ayah Trianto menjelaskan memilih Bali karena fasilitas wisatanya lengkap, mulai dari penginapan, kendaraan, hingga akses jalan yang mudah dan sesuai kemampuan. Untuk berwisata selama 7 hari di Bali, ia menyiapkan dana sekitar 30 juta rupiah. Dan menurutnya itu sudah cukup untuk berwisata tanpa harus selalu memilih yang mahal bersama keluarga. Berwisata juga penting bagi anak-anak karena mereka diminta oleh guru di sekolah untuk membuat jurnal kegiatan selama liburan. Hal senada diungkapkan wisatawan lain yang juga berada di Pantai Sanur. Kalau milih Bali, kenapa milih Bali? Tempatnya banyak. Banyak apa sih tempat wisata banyak? Alternatifnya banyak. Terus menu makanannya juga cocok lah untuk kita Nusantara, Pak. Nusantara. Jadi anak-anak harus kita ajak liburan juga, Pak ya? Betul. Bahkan di sekolah anak-anak itu, anak-anak diminta untuk buat jurnal, menulis. Jadi literasi menulis selama liburan kegiatannya apa saja, Pak. Kan liburan itu boleh diceritakan. Dari Denpasar, Bali, Saifullah, Metro TV. Jadi pemirsa, liburan sekolah itu kan sering kita anggap sebagai waktu untuk bersantai. Tapi sebenarnya momen libur ini ternyata juga bisa kita jadikan kesempatan emas untuk mendorong perkembangan anak bagi yang sudah punya anak-anak ya. Oke, jadi mendorong perkembangan ini pemirsa mulai dari meningkatkan produktivitas, kemudian memperkuat kompetensi, sampai juga untuk mendukung kesehatan mental dan juga fisik. Nah, di segmen analog kali ini kita akan mengulas bersama bagaimana sebenarnya liburan yang terstruktur itu bisa memberikan dampak nyata untuk anak-anak. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang akan kami bahas dalam segmen Anda Tanya Psikolog di nomor 021 583 99100. Nanti ada di layar kaca. Telepon langsung tanyakan. Sudah ada di sini, ada siapa Jason? Ada psikolog pendidikan Poppy Amalia. Selamat pagi Mbak Poppy. Nggak liburan Mbak? Selamat pagi. Nggak liburan ya, di sini aja ya Mbak ya? Liburan, ini part bagian dari liburan karena aktif gitu? kan? Ah. Libur, aktif. Walaupun nggak liburan tapi tetap sehat, Iya. semangat ya kan? Iya, Memperhatikan kesehatan mental dan fisik kan? Penting banget itu. Oke, nah coba ya kita mau nanya nih Mbak Poppy. Jadi kalau misalnya orang tua mau menentukan liburan apa ya yang cocok kegiatannya untuk anak-anak, itu tuh bagaimana langkah dasar yang bisa dilakukan? Apa sembarang pilih aja? Mungkin sesuai dengan keinginan hati, aku mau ke Bali gitu. Atau Jadi, gimana? sebaiknya sih gini, kalau misalnya menentukan itu, tahu dulu tujuannya. Kita lihat dulu nih secara psikologis anak ini lagi butuh dikembangkan hal apa nih beberapa bulan terakhir. Misalnya gitu ya, oh anak ini kayaknya main game aja deh gitu loh. Kayaknya tuh dia kurang berinteraksi sama papa mamanya misalnya. Nah itu berarti harus di packaging untuk bisa mensimulasi hal tersebut sebagai solving problem. Atau anaknya terlalu banyak PR, terlalu banyak tugas-tugas. Oh berarti ini harus ke arah liburan yang membuat dia lebih rilis. Karena pada dasarnya liburan itu kan bisa membuat kita merasa happy ya, bahagia gitu kan. Karena libur berhenti sebentar dari aktivitas kan. Kemudian juga recharge energi, kemudian juga bonding, kemudian juga bisa meningkatkan kreativitas dan sosial gitu kan. Berbagai macam alasannya itu. Oke, ada beberapa ya, Ya. yang bisa kita dapatkan manfaatnya selama liburan. Nah, tapi Benar. kalau
khusus untuk anak-anak. Sekarang kan di era anak-anak udah dikit-dikit gadget, sosmed, ya kan, nonton apa, sosmed. Nah, gimana ya caranya supaya mereka ini pada saat liburan itu bisa jeda sejenak dari persosmedan ini dan bisa fokus sama tadi poin Mbak Popi itu bonding sama keluarga. Nah sekarang gini, berarti kan tujuannya adalah untuk meminimalisir agar anak tersebut tidak bermain gadget tadi kan. Berarti tujuannya bisa bonding. Nah dipikir nih, mau kegiatannya, budgetnya juga perlu diketahui dulu nih. Ada budget nggak? Apakah perlu di luar kota atau di rumah? Karena kalau memang tujuannya adalah sosial, berarti tadi aktivitasnya itu harus berrelated sama aktivitas mama papanya. Nah mama papanya juga harus ngambil libur ya, gitu kan. Berarti harus ngambil cuti juga nih supaya tercapai targetnya. Kegiatannya nggak perlu mahal, tapi bersama. Misalnya cooking ya, masak bersama. Kemudian juga tergantung sih mau pasif atau aktif nih. Kalau pasif itu kan lebih ke arah relax ya, jadi tenang bareng gitu loh. Misalnya olahraga, nonton tayangan yang edukasi, lalu mengulas bersama, membaca dongeng. Tapi kalau aktif itu kan lebih kegiatan yang lebih produktif. Berarti bikin hobi bareng, tapi anaknya nentuin kamu mau apa, mau masak, mau bikin prakarya, mau ngelakuin apa, atau mau ke museum, misalnya seperti itu. Tapi bersama ya. Lalu ada physical touch ya, jadi dengan anak. Jadi ada kasih kalimat-kalimat yang menenangkan anak. Misalnya walaupun papa selama ini bekerja, tapi papa menyayangimu, selalu ada untukmu, tujuan bekerja untuk apa, mamanya juga seperti itu. Walaupun mama sering marah-marah gitu loh. Jadi istilah kesempatan untuk komunikasi. Jadi ada pendapat anak di dalamnya juga ya Mbak Popi. Jadi pemirsa, kita ada penelpon pagi ini, ada Pak Agus dari Jakarta. Pak Agus, selamat pagi, silakan Pak. Pagi Bu Popi, pemirsa Metro TV. Ini saya mau nanya ya, mungkin dari kacamata yang beda gitu ya. Bagaimana kalau teman-teman kita, saudara kita yang kalau liburan itu kurang beruntung ya. Kayak yang di desa-desa itu kan belum tentu bisa liburan atau tamasya atau apa, tapi mungkin malah bekerja gitu ya, bantu orang tuanya untuk mencari nafkah gitu ya. Itu bagaimana Bu untuk kaitannya dengan liburan ini? Oke, terima kasih Pak Agus. Nanti kita tanya dan dijawab langsung ya. Coba Mbak, jadi sekarang mungkin ada tuntutan ekonomi. Jadi kalau misalnya libur itu bukan hanya di desa ya, di kota juga ada fenomena seperti itu. Kayak ngomong sama diri sendiri ya. Aku lagi kerja soalnya. Kayak ngomong diri sendiri. Iya itu. Nanti gimana ada Mbak? tuntutan ekonomi. Ya, jadi memang kalau misalnya ada tuntutan ekonomi dan harus membantu orang tua, nah ini harus dikreasikan sedemikian rupa, jangan bikin stres. Udah sekolah dia bikin ada pressure, tambah lagi kerja. Pokoknya harus dapat duit sekian, pokoknya harus jualannya harus laku dan lain-lain gitu kan. Nah itu membuat dia makin stres dong. Nah sebaiknya sih didesain sedemikian rupa sehingga si anaknya menentukan gitu loh. Misalnya kamu mau bantu apa dari kegiatannya jualan ini, misalnya di jualan ya. Atau kamu mau bantu apa untuk ke sawah misalnya seperti itu. Tapi dibikin suasananya sedemikian happy karena pada dasarnya orang tua itu home kan buat anak. Jadi biar bagaimanapun buat anak, kemanapun dia pergi, asal orang tuanya menyenangkan, bahagia, happy, bermain di sawah, bermain dengan ternaknya, tapi kan dia merasa bahagia gitu kan. Nah itu penting, kuncinya adalah anak harus merasa bahagia, tidak tertekan. Itu pentingnya. Jadi mau nyari bantu orang tuanya juga boleh, tapi bantunya seperti apa sih? Tenaga anak kan terbatas, fisiknya, stamina juga terbatas. Jadi pertimbangkan berbagai macam aspek psikologis tersebut, bukan nggak boleh bantu, cuma menyenangkan ya. Dan nggak perlu mahal juga, yang penting menyenangkan. Kita pintar-pintar kita untuk bisa main di sawah pun kalau misalnya menyenangkan, piknik-piknik, santai-santai juga udah bisa ya. Bisa mandiin kerbau misalnya ya, bisa ngasih makan ayam gitu kan, bisa sama sapinya lah segala macam, malah tuh menyenangkan. Bisa ya, itu yang menyenangkan ya. Nah, makanya ada lagi nih Jason. Ada lagi yang mau nanya nih, ada Pak Yanto di Jakarta. Selamat pagi Pak Yanto, silakan pertanyaannya. Selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bu Popi Amalia. Pagi. Ya, pertanyaan saya Bu Popi, saya Murdianto, terkait anak-anak sekarang kan kalau pas liburan kan kebanyakan kan main gadget tuh. Nah mereka diajak ke sana ke sini sama orang tuanya agak susah tuh. Bagaimana memotivasi anak-anak tuh biar mereka semangat tetap
ikut sama orang tua dalam kondisi yang benar-benar menyenangkan. Terima kasih Bapak Melia. Terima kasih Pak Yanto. Ini kayak ponakan aku. Anak kecil yang suka Gadget main terus ya. gadget. Padahal lagi liburan ya. Tapi kita jawabin nanti aja ya. Usai jeda berikut ini pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Libur sekolah bukan sekedar waktu rehat dari rutinitas belajar saja. Namun bagi banyak keluarga, momen ini sangat dimanfaatkan untuk kembali mempererat kebersamaan, melakukan rutinitas baru bersama keluarga, terutama bagi anak-anak. Seperti di momen libur panjang sekolah ini, wisata Malioboro Yogyakarta sudah mulai terlihat ramai wisatawan yang berdatangan. Terutama rombongan keluarga dengan mengajak anak-anaknya untuk sekedar berjalan-jalan maupun berwisata. Yogyakarta juga menjadi salah satu kota yang menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menikmati masa liburan. Seperti salah satu keluarga dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yakni Aditya dan Seri yang sengaja ingin menikmati masa liburan dengan keluarga dengan mengajak bereksplor ke tempat-tempat wisata. Mereka mengaku anak-anaknya merasa senang karena usai fokus belajar di sekolah, terlebih Yogyakarta merupakan kota pertama yang dikunjungi oleh anak-anaknya. Ya experience-nya sih, pengalaman-pengalamannya itu untuk anak-anak nikmatin. Kalau untuk kesehatan mental anak-anak nih setelah meluangkan waktu liburan ini kayak gimana Pak? Ya happy sih, mereka ya kadang-kadang ada capeknya, mereka kan jalan-jalan, tapi ya mostly happy lah. Tidak hanya para orang tua yang merasa senang, sang anak yakni Afan yang kini kelas 4 sekolah dasar juga merasa senang dan puas saat diajak untuk berwisata. Senangnya kenapa nih? Senangnya kenapa? Bisa diceritakan ke kakak? Karena liburan. Lebih santai ya. Terus karena liburan jadi ingatannya lupa. Belajarnya bisa lupa sebentar ya. Oh bisa lupa sebentar ya. Ini menikmati liburannya. Selain menikmati suasana di Malioboro dan berkuliner, Aditya dan Seri juga mengunjungi beberapa destinasi wisata lainnya, seperti di pantai di Yogyakarta. Selain itu diprediksi jumlah wisatawan akan mengalami peningkatan hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Nuzul Nugraheni, Metro TV. Itu tadi pemirsa, tadi sebelumnya kami lagi bahas soal jadi kalau lagi liburan gadgetnya gimana. Tinggal ya kan? dulu deh, jauhin dulu deh gadgetnya. Nggak mungkin. Tadi ditanyain ya sama Pak Yanto. Coba menurut Mbak Popi gimana? Mungkin nggak dijauhin? Jadi sebenarnya kalau anak itu kalau ada alternatif lainnya, dia akan memilih alternatif yang lebih menarik. Kalau gadget lebih menarik, dia nggak mau ngobrol papa mamanya kalau isi nasihat. Berarti sesuatu hal yang menarik buat dirinya. Aku perlu tahu sebenarnya Pak Yanto ini anaknya umurnya berapa? Masih ada bersama kita nggak ya Pak Yanto? Udah nggak ya. Jadi kalau misalnya anaknya umurnya balita ya tadi kegiatan-kegiatan yang anak-anak itu kan senang energinya masih banyak ya. Maksudnya pengen lompat-lompat. Sesuatu hal yang aktif kayak misalnya yuk kita liburan tapi misalnya pergi ke outdoor misalnya seperti itu. Mereka pasti lebih seneng tuh manjat-manjat, trampolin seperti itu. Cuman kalau misalnya atau mau berkebun misalnya yang lebih murah budgetnya, tapi atau misalnya ke kebun binatang, jalan kaki, Ragunan kan tuh murah ya masuk situ kan, artinya biayanya bisa terjangkau gitu kan. Nah itu jauh lebih baik nih ada aktivitas fisik alternatifnya, atau main gelembung. Main gelembung atau main topeng atau main kalau anaknya perempuan main princess-princessan. Tapi ngedongeng, tapi mama papanya harus ikutan tuh, mungkin jadi Olaf lah ayahnya atau ibunya jadi. Tugas orang tua berat ya. Oh iya, memang nanti dipakein apa sih namanya kapas-kapasan lah, pakai bedak lah, kayak gitu-gitu loh. Harus sesuatu yang menarik. Anak tuh mudah banget dialihkan asal tepat dan sesuai sama karakter yang dia sukain atau kartun yang dia sukain. Kreatif orang tua juga Kreativitas ya. harus kreatif ya. Nah coba ada lagi nih Mbak Popi, ada namanya Ibu Nadia dari Jakarta. Ibu Nadia selamat pagi, silakan Ibu mau bertanya atau memberikan pernyataan. Halo, selamat pagi Mbak Popi. Pagi Ibu Nadia. Aku mau nanya sebenarnya gini, kan perjalanan liburan itu terkadang kita memilih destinasi-destinasi yang jauh.
ada nggak sih Mbak tips yang kiranya biar anak tuh nyaman di selama perjalanan, nyaman juga liburan dan merasa ini tuh liburan yang asik buat dia yang bisa nanti disampaikan saat pas momen dia masuk sekolah. Nah, selain anak, gimana sih tips buat orang tua juga bisa bahagia gitu? Karena kan liburan ini menyangkut anak dan orang tua. Orang tua juga perlu ya melepas penat, melepas beban yang selama ini, aduh capek banget nih seharian jagain anak. Nah, momen liburan pengen juga dong kita liburan gitu kan. Ada nggak sih tips buat orang tua juga nih, biar kita juga liburannya bebas, lepas, dan bahagia. Bu Nadia, saya mau tanya, Ibu Nadia kalau misalnya mau menentukan destinasi wisata, biasanya nanya anaknya dulu nggak mau kemana kira-kira? Penting itu. Iya, biasanya sih aku nanyain anak mau kemana sih yang pengen banget dia datangin. Nah, kemarin tuh rencananya kan kita mau dari Jakarta ini mau glamping, intinya kita ke Sukabumi. Cuma beberapa kali aku lihat soal kan destinasi di situ macet, juga ada jarak yang agak jauh. Nah, kira-kira lebih baik tuh seperti apa gitu untuk anak tuh tetap nyaman di perjalanan. Siap. Bu Nadia boleh tanya juga usia anaknya berapa ya, Bu? Ini mau 4 tahun. Oh, 4 tahun. Oke. Nah, nah ini penting banget ya. Perjalanan kalau macet persiapin berbagai macam tuh. Kayak misalnya ya, bacaan. Kalau memangnya anaknya senang baca ya, walaupun nanti dia ngantuk dan kemudian pusing ya. Tapi dengan bacaan itu kita bisa diskusi tentang sesuatu hal, atau misalnya penyang perjalanan ngelihat sesuatu hal yang bisa didiskusikan, main tebak-tebakan. Ayo coba cari warna apa ya, ada bentuknya bentuk seperti ini, warnanya begini, ayo tebak-tebakan karena masih 4 tahun kan. Kemudian juga ada kegiatan yang membuat dia merasa comfort, yaitu bawa mainan kesukaannya, gitu kan, biar dia nggak ribut, nggak cranky lah misalnya ya, gangguin mamanya atau gangguin papanya lagi nyetir atau misalnya lagi naik kendaraan umum lainnya gitu. Nah, itu sih beberapa poin yang harus disiapin. Tebak-tebakan tuh sebenarnya solusi banget, tapi yang jelas pada saat jurnal itu kita ngukur nih berapa jam nih. Buku pertama ini diskusinya, diskusi kedua adalah main sulap misalnya. Itu harus disiapin nih, cuman tadi mama papanya tuh nggak boleh stres juga dengan macet. Udah diperkirakan nih pasti macet. Dan anak aktivitas sampai di sana juga jangan bikin kegiatan yang membuat dia itu stres karena terlalu padat, capek. Nah, justru takutnya dikhawatirkan kondisinya malah orang tuanya yang jadi emosinya naik kan, udah macet terus ini lagi kan, apa namanya, anaknya cranky gitu kan. Berapa hari yang harus disiapin, misalnya liburannya mau di sananya glamping tuh sekian hari. Ada hari yang jeda dia untuk istirahat. Begitu sampai ada waktu, misalnya hari pertama kita explore dulu ya, keliling dulu ngelihat situasinya seperti apa. Kemudian penyesuaian, barulah kegiatan aktivitas outdoor lainnya. Biasanya anak kalau glamping kayak gitu banyak outdoor activity kan. Jadi bisa terjawab ya Ibu lah. Ibu Nadia, terjawab? Iya. Tapi untuk berarti orang tua tetap bebas lepas dan biar nggak stres. Biar nggak stres. Gimana? Iya, biar nggak stres orang tua itu juga harus ngelihat waktunya, jedanya ya gitu loh. Karena banyak banget sih, mungkin banyak nih orang tua yang pada saat liburan malah stres karena terlalu padat gitu kan. Mama juga perlu me time juga gitu kan, di sana kan tempat pemandangannya indah ya. Jadi kalau memang konsepnya ngeliat pemandangan yang indah, ada outdoornya, ada pasif, ada yang aktif nih liburannya. Kalau yang namanya pasif itu menikmati momen ya. Jadi ada air terjunnya kah, nikmatin bersama anak, nggak ngapa-ngapain, hanya ngeliat pemandangan. Gitu loh, tarik nafas, mungkin yoga bareng gitu loh. Nah kemudian ada yang aktif, nah itu dari pagi tuh dibikin kegiatannya dari pagi. Tapi kira-kira juga anak belum bangun jam pagi banget udah dibangunin, gitu ya. Nanti anaknya sebel. Cranky lagi malah. Ngebangunin aja udah butuh effort, udah butuh ngomel-ngomel anaknya kan. Belum beraktivitas itu tadi ya Ibu Nadia. Terima kasih Bu Nadia karena sudah bertanya pagi ini. Betul, jadi untuk mengakhiri diskusi kita ini, jadi apa nih Mbak tips-tipsnya dirangkum lagi supaya orang tua itu bisa menciptakan liburan yang aman untuk anak-anak dan juga nyaman. Aman dalam artian aman tuh bebas dari emosi-emosi ya kan.
liburan tetap Marahin happy. lagi anak di jangan situ. jangan sampai Iya. nanti liburan malah marah-marah kan, Mbak. Itu tuh gimana tuh, Mbak? Nah, jadi tahu dulu tujuannya, gitu. Tadi saya udah bilangin, lihat nih apa sih yang anak kurang akhir-akhir ini. Nah, itu untuk menentukan tujuannya. Kemudian lihat budgetnya juga. Kalau memang terbatas sih, berarti liburannya mungkin di dalam kota aja, gitu kan. Kemudian juga perlu ketahui anak terlibat dalam menentukan, itu penting banget. Bahkan kalau bisa kita kasih lihat paparan nih ke anak, mau A, mau B, mau C. Tapi ketiga paparannya itu udah kita kuasai. Nah, kemudian dia memutuskan, dia bikin planning sendiri. Jadi dia tahu konsekuensinya, itu juga belajar tanggung jawab buat dia. Habis itu juga perlu untuk merefleksikan dari rangkaian kegiatan tersebut ya, pada di hari terakhirnya ya. Kemarin kemana aja sih? Apa perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Senang nggak kamu? Apa manfaat yang kita dapat hari ini? Gitu loh. Jadi sehingga anak mendapatkan emosi atau sentuhan terakhirnya tuh indah gitu loh. Dan kebersamaan ini bisa terjadi kalau kamu besoknya ke depan mensupport rajin belajar, kalau papa bekerja bagaimana, kalau mama bekerja bagaimana. Oke, indah nantinya, memberikan memori yang menyenangkan, berkesan, dan tidak marah-marah. Iya, tapi penting satu lagi nih, Apa tuh? orang tua sebelum liburan mentalnya disiapin ya. Iya. Mentalnya supaya bisa membubat suasana liburan yang Iya, nyaman. Jadi jangan cuma materinya aja yang disiapkan, Iya, tapi enggak, mentalnya juga ya, Mbak, ya. Jadi kalau anaknya nanti tiba-tiba nangis atau rewel, dia udah oke, Siap saya udah ya? siap mental. Oke. Mbak Popi terima kasih ya Sama-sama. karena pagi ini sudah sharing bersama pemirsa Metro TV. Itu tadi perbincangan seru ya Jason ya sama Mbak Popi. Dan informasi seru lainnya tentunya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.